Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, sering kali kita mendengar orang-orang di luar Kristen itu mencemooh. Kenapa? Mereka berkata, itu orang Kristen enak saja, hanya nyembah-nyembah, hanya percaya-percaya. Yesus, selamat. Padahal mereka itu katanya bikin dosanya luar biasa. Jadi mereka berpikir bahwa untuk selamat itu harus melakukan perbuatan baik. Nah, kenapa begitu? Karena mereka tidak mengerti Alkitab. Kenapa mereka mempunyai pendapat begitu? Karena tidak ada yang menjelaskan kepada mereka apa itu keselamatan. Dan bagaimana orang bisa selamat? Mereka hanya melihat, oh itu Yesus. Bukan manusia, nabi. Yang lain berbuat dosa, kok dia yang disalib? Nah ini, itu bisa dipahami. Jadi, untuk mereka tidak salah paham, itu harus ada yang bisa menjelaskan, bukan dengan tafsir, melainkan dengan ayat-ayat Alkitab. Yesus mati di kayu salib itu menebus apa? Itu kan harus jelas. Apakah karena kita sudah diselamatkan, ya udah bikin dosa lagi deh, bikin dosa terus, tetap aja yang penting percaya Yesus, nanti dosanya bisa dihilangkan, begitu. Tidak seperti itu. Kita harus tahu dosa apa yang ditebus oleh Yesus. Maksud saya, apa yang ditebus oleh Yesus gitu di kayu salib. Yesus mati di kayu salib menebus manusia berdosa. Dosa yang diwariskan oleh Adam, yaitu dosa, sakit, penyakit. Petrus mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Itu. Dosa apa lagi? Yaitu kutuk hukum Taurat. Itu yang Yesus lakukan di kayu salib. Nah, selanjutnya, jangan melakukan dosa yang mendatangkan maut. Ada 3 hal: bunuh diri, murtad, dan mendukakan Roh Kudus. Itu dosa yang mendatangkan maut, yang tidak akan mendapatkan pengampunan. Yesaya mengatakan bahwa dosa kita diampuni, semerah apapun juga akan menjadi putih seperti bulu domba. Lalu kita bilang, tapi itu belum merah dosanya, masih kuning, lalu bikin dosa lagi. Itulah yang menghujat Allah. Jadi nggak perlu sampai merah. Begitu bertobat,
jangan lakukan. Nah, kita lihat standarnya, standar keselamatan. Ya, tetap sama. Dari zaman dulu ya, sampai zaman nanti akhirnya itu standar keselamatan tetap sama, yaitu nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena kitab kehidupan itu sudah ada sejak zaman purbakala. Kita lihat. Wahyu 17 ayat 8. Ya. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis ya di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, tuh ya, kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Nah, kitab kehidupan itu ya telah ada ya, sejak dunia dijadikan. Sejak Adam, standar keselamatan atau tiket masuk surga tetap sama, yaitu tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, cara supaya masuk kitab kehidupan, maksudnya supaya tercatat, ya, itu berbeda-beda tiap zaman. Itu berbeda-beda, ya, tidak sama. Yang pertama, Adam sampai Yusuf ya, itu harus percaya Tuhan. Tuhan, huruf besar semua. Terjemahan dari Yahweh. Caranya, lakukan korban bakaran seperti yang dilakukan Habel dalam Kejadian 4 ayat 4 dan yang dilakukan Nuh Kejadian 8 ayat 20. Itu cara namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Ya. Percaya atau beriman kepada Tuhan ya, dan lakukan korban bakaran. Itu ya zaman Adam sampai sampai Yusuf ya. Yang kedua, supaya tertulis dalam kitab kehidupan zaman Musa sampai Maryaki ya, harus percaya Tuhan ya, lakukan 5 macam korban sesuai Taurat, karena Taurat itu baru diberikan pada saat zamannya Musa. Sebelum zamannya Musa, perbuatan manusia itu tidak diperhitungkan ya, karena Taurat belum diturunkan ya. Jadi orang dapat binasa karena tidak beriman ya kepada Tuhan dan juga tidak melakukan korban bakaran tadi. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, harus percaya kepada anak, yaitu Yesus manusia ya, Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku
membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi melihat Yesus harus percaya, Yesus yang fisik itu zamannya saat Yesus Allah jadi manusia. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Zaman sekarang berlaku 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, zaman sekarang, zaman now, ya, supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, itu harus percaya kepada Kristus Yesus. Tidak yang lain, tidak kepada Tritunggal. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan untuk selamat itu harus percaya kepada Tritunggal. Tidak. Juga tidak kepada si Bapa pribadi satu itu. Jadi untuk tetap ya, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, ya, itu harus percaya kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan Allah satu-satunya, Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi untuk selamat tetap sama, standarnya adalah nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, yaitu kitab kehidupan anak domba. Amin. Kitab kehidupan itu sudah ada sejak dunia dijadikan. Pada saat penghakiman, semua kitab dibuka. Dan hanya satu kitab kehidupan itu. Yang lain-lain akan dihakimi oleh kitab-kitab yang banyak itu. Tetapi orang percaya kepada Yesus itu hanya dilihat saja namanya. Oh, tercantum dalam kitab kehidupan. Langsung masuk surga. Dan mereka yang tidak lulus dalam rapture itu akan dihakimi dengan kitab-kitab mereka masing-masing. Silakan dibaca Wahyu 20 ya, atau 21 itu. Wahyu Bentar saya lihat. Wahyu tentang penghakimannya. Sebentar. Ya, kita lihat. Wahyu 20 ayat 11. Dan aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Ya. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu.
Jadi Wahyu 20 ayat 12 menjelaskan itu. Amin. Saat sekarang untuk tercatat nama kita di kitab kehidupan, percaya Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Sembah Dia. Dan jangan melakukan 3 perbuatan yang membawa maut, yaitu murtad, mendukakan Roh Kudus, dan bunuh diri. Maka kita semua akan diselamatkan. Shalom.